Ada? Oh ya. Ya, saya persilakan Bapak Gembala. Ya, kita akan berdoa. Bapa kami surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, kami mengucap syukur atas kebaikan pada sore dan malam menjelang malam ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda dan firman-Mu dan pesan-pesan-Mu melalui hamba-Mu, Tuhan Liling. Kami percaya Tuhan, lawatan hadirat-Mu, kuasa-Mu, Kau nyatakan di tengah-tengah kami malam ini Tuhan. Sehingga Kau mengantar setiap kehidupan kami makin hari makin hidup dalam terang-Mu, dalam takut akan Engkau, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan membimbing setiap kehidupan keluarga kami, anak cucu mantu kami, keluarga besar kami, famili kami, di dalam terang-Mu dan takut akan Engkau Tuhan. Karena kehadiran-Mu tidak lama lagi, kami ucap syukur Tuhan, Kau lindungi kami semua dan juga internet yang ada ini supaya tidak ada gangguan apapun dari awal, pertengahan, hingga akhirnya waktu kami ikut ambil bagian dalam ibadah di dalam Zoom Ministry ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati. Terlebih lagi Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang selalu setia untuk melayani Engkau di dalam persekutuan doa Grace Ministry ini Tuhan. Berkati Bu Ong Ling Ling, anak cucu mantunya dan seluruh keluarga besarnya Tuhan di dalam berkat-berkat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau tambahkan jiwa-jiwa, Kau tambahkan orang-orang baik dari dalam maupun luar negeri, dari bangsa-bangsa, berduyun-duyun, berkumpul, dan juga ingin mendengarkan pesan-pesan-Mu melalui hamba-Mu yang selalu senantiasa memberkati setiap kami semua. Kami siap menyambut di dalam kebaikan-Mu, pesan-Mu, dan kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Satu nama, tidak ada nama yang lain yang bisa menyelamatkan kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan. Kami sudah berdoa dan syukur, sempurnakan doa kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala Stefan Moses atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Sama-sama Bu, Tuhan berkati. Amin. Berbahagialah dan bersukacitalah bagi kalian seberapa yang ada saat ini. Kalian adalah orang pertama yang mendengarkan sabda firman-Ku dan kasih kemurahan-Ku yang dari awal sudah aku sampaikan, di mana aku sendiri yang akan memberikan pengurapan double porsi kepada orang benar. Dan aku sendiri akan memberikan kasih karunia-Ku, bahkan kasih kemurahan-Ku, bahkan berkat-berkat kelimpahan yang tidak terduga yang dari aku Tuhan Allahmu. Dan kalian sudah mendengar, dan hari ini kalian dengar di mana-mana semua akan sama. Mereka semua manusia akan mengejar kasih-Ku. Mereka semua akan mengejar kasih karunia-Ku. Bahkan mereka mengejar pengurapan-Ku double porsi. Dan hari ini bagi kalian yang boleh mendengar, mari jangan cuma mendengar, tetapi mulai hari ini, sing-singkan lengan bajumu, lakukan kerjakan sesuai dengan kehendak-Ku. Sehingga semuanya tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi semuanya boleh kalian nikmati dengan caraku yang tidak terduga. Ya. Saudara, Tuhan itu ajaib. Saya dari pagi bangun tidur siap-siap pergi melayani. Ya. Pulang sampai di rumah jam 4 langsung saya buka Zoom. Saya izin saya makan dulu ya. Dari tadi belum makan. Langsung duduk di sini nanti sampai selesai. Kalau mau dibilang capek. Tapi saya tidak merasa capek. Kenapa? Karena ada kasih dan kemurahan Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan hari ini saya percaya, bagi Anda yang dengar-dengaran dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, Anda pun akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan katakan begini, semua di sini tahu siapa Musa, tokoh Musa yang ada di Alkitab di Perjanjian Lama.
Musa adalah orang yang lembut hatinya, ya. Orang yang tidak pandai berkata-kata, tidak banyak berbicara. Tetapi Tuhan yang panggil dan pilih dia untuk membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Walaupun orang Israel itu banyak yang tidak dengar-dengaran, bersungut-sungut, berkeluh kesah, sehingga muter-muter selama 40 tahun baru bisa masuk tanah Kanaan. Padahal kalau kita lihat sekarang tanah Kanaan itu tidak perlu ditempuh dalam waktu 40 tahun. Dalam waktu sekejap aja bisa sampai. Kenapa harus putar-putar 40 tahun? Dan hari ini Tuhan itu ingatkan. Tuhan mau melalui saya, Tuhan kembali ingatkan buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kalau Musa dipakai Tuhan untuk membawa sejumlah orang Israel yang sudah beranak cucu di Mesir, sampai segitu banyaknya. Dan mereka semua yang berapa jumlahnya, berjuta-juta jumlahnya. Mereka di Mesir, mereka selalu menjadi hamba. Mereka menjadi hamba dan mereka menjadi budak di Mesir. Tetapi Tuhan sangat mengasihi orang Israel. Orang pilihannya, karena Allah selalu mengingat akan janjinya kepada Abraham, kepada Daud, bahkan kepada Ishak, bahwa keturunanmu semuanya, ya, di mana Tuhan yang sudah panggil pilih, Tuhan akan berkati luar biasa. Dan melalui keturunanmu seperti pasir di laut dan bintang di langit, yang tidak terhitung jumlahnya. Tetapi yang terjadi, yang dialami, ternyata keturunan Abraham ada di Mesir. Mereka mengalami kesesakan, mengalami perbudakan. Tetapi sebelum mereka mengalami itu, Tuhan sudah pakai Yusuf. Yusuf yang sudah dipersiapkan Tuhan. Yang dimasukkan di lubang sumur. Yang dijual jadi budak. Yang dipenjara. Diproses, dibentuk Tuhan. Dan Yusuf tidak pernah membantah. Dia tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Dan dia tetap taat dan setia hidup dalam kebenaran Tuhan disertai kekudusan. Walaupun dicela, dicemooh, dipojokkan, dihimpit, dimasukkan penjara. Dia menerima semuanya dan dia tetap hidup berjalan dalam kebenaran Tuhan dan dalam kekudusan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf, karakter Yusuf, pribadi Yusuf, untuk dia menjadi seorang yang benar-benar bijaksana. Untuk Yusuf menjadi seorang yang benar-benar bisa mengampuni dan mengasihi. Dan untuk Yusuf benar-benar bisa menjadi orang yang rendah hati. Dan ketika Yusuf lulus ujian, maka ketika di sana, di mana saat mengalami masa kelimpahan, Yusuf diangkat jadi perdana menteri di sana. Dari orang kepercayaan di sana. Karena dia lulus proses, dia lulus ujian. Dan ketika Yusuf menjabat kedudukannya, ada rencana Tuhan yang indah ketika keluarganya mengalami kekeringan, mengalami kesesakan, mengalami kelaparan, mereka semua datang kepada Yusuf. Kita semua tahu ceritanya, ya. Datang kepada Yusuf, mereka tidak mengenal Yusuf. Tetapi Yusuf mengenal saudara-saudaranya yang datang minta pertolongan, yang mau membeli sejumlah makanan, gandum. Tetapi ketika Yusuf mengetahui saudaranya, dia tidak marah, dia tidak sakit hati, tetapi dia menangis, diam-diam dia menangis di balik dinding, dan dia begitu mengasihi saudaranya, dia mengampuni, mengasihi, bahkan menerima semua saudaranya dan orang tuanya. Jadilah mereka semua masuk ke tanah Mesir, hidup di sana, berkembang di sana, ya, beranak cucu di sana. Dan ketika dilihat sama Raja Mesir itu
Yusuf itu, keturunan Israel itu semakin luar biasa. Mereka ketakutan. Maka mereka mulai memperlakukan sebagai budak, sebagai hamba. Dan Tuhan itu lihat, Tuhan selalu ingat perjanjiannya dengan Abraham. Maka Tuhan memakai Musa yang lembut hatinya, Musa yang mau dipakai Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Untuk keluar dari dunia perhambaan, dunia perbudakan. Dan benar ditepati oleh Tuhan. Bangsa Israel dibawa keluar. Mereka harus melintasi laut Tebrau, ya, laut kosong. Dan ketika tentara Israel mengejar, Anda bisa lihat di Keluaran 14. Anda baca itu Keluaran 14 ayat 15. Seterusnya sampai 31. Di mana Tuhan suruh Musa mengulurkan tongkatnya. Maka laut itu terbelah menjadi dua, ya, menjadi tanah kering. Ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Sehingga singkat cerita, ya itu ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Dan kembali sekali lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka, dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Ya, singkat cerita, orang Israel selamat, orang Mesir mati tenggelam oleh air laut. Dan ketika orang Israel bisa lolos dari laut Kolsom itu, lolos dari kejaran orang-orang Mesir, tentara Firaun, dia bisa lolos. Tuhan sudah menyelamatkan orang Israel, orang pilihannya, dari perbudakan, dari perhambaan. Saudara, tahukah Anda? Orang kalau dijajah sebagai hamba, sebagai budak, itu tidak pernah bisa maju. Betul? Tidak ada hamba dan budak yang bisa jadi kepala. Tidak ada hamba dan budak yang bisa menjadi konglomerat. Tidak ada. Tidak ada hamba dan budak yang bisa menjadi pejabat tinggi, yang bisa menjadi penguasa real estate. Tidak ada. Karena hidupnya adalah sebagai budak dan sebagai hamba, sebagai tawanan. Dan hari ini, hal yang sama terjadi. Itu adalah perjanjian lama. Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dari perhambaan di Mesir. Dan hari ini ketika sudah lepas, manusia masih terus berbuat dosa. Manusia tidak pernah lepas dari perhambaan dosa, dari perbudakan dosa. Manusia tidak bisa lepas dari perhambaan dan perbudakan, kemelaratan, kemiskinan, ketidakberdayaan, kehidupan yang dibawa dan kehidupan yang tidak baik. Karena manusia itu tidak bisa benar-benar berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan.
Tetapi Tuhan itu Maha sabar. Tuhan itu Maha pengasih. Dan sekali lagi, Tuhan mau melepaskan manusia, ciptaannya, dari lubang maut, dari kebinasaan kekal, dari neraka kekal. Maka Tuhan mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Di mana kita barusan merayakan hari kelahiran Yesus ke dalam dunia. Tujuannya Yesus dilahirkan ke dalam dunia adalah menyampaikan kabar keselamatan. Dan tujuannya yang utama adalah menyelamatkan manusia berdosa. Dan memberikan kepada manusia jalan kebenaran dan hidup, supaya manusia boleh berjalan, naik dan naik ke atas dan beroleh kehidupan surga kekal. Dan itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Di mana Yesus benar-benar harus mati di kayu salib. Dan ketika Yesus benar-benar mati di kayu salib, hari ini engkau bebas merdeka dari alam maut, dari neraka kekal. Engkau adalah orang pilihan Tuhan, anak Tuhan, yang dikasih Tuhan, yang diberikan kepada keselamatan kepada engkau, supaya engkau menang dari maut dan engkau boleh beroleh keselamatan surga kekal. Ya, sampai sini mengerti ya. Dan hari ini juga, sebelum kedatangannya yang kedua kali, banyak pesan-pesan Tuhan. Semua berkata tahun ini adalah tahun kelimpahan dari Tuhan. Dari awal ketika saya dan rombongan pergi ke Israel Desember, ya, walaupun banyak gangguan, tantangan, rintangan Israel perang dan sebagainya, kita tetap berangkat. Kenapa? Kita meraih janji Tuhan. Karena di mana Tuhan katakan keberangkatan kalian kali ini bukan secara kebetulan, tetapi aku yang sudah panggil dan pilih, aku yang sudah mengundang, dan aku yang akan memberikan pengurapan double porsi. Aku yang mempercayakan kasih karuniaku, kasih kemurahanku, hikmat, makrifat, dan otoritas dan kuasaku double porsi. Dan aku yang bukakan pintu berkat, pintu kelimpahan yang dari Tuhan. Makanya kita semua berangkat maju terus pantang mundur. Apapun yang terjadi, kenapa? Karena kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti terjadi dalam hidupku. Hari ini saudara, banyak di Jakarta, semua pada berkata, tahun ini adalah tahun kelimpahan dari Tuhan. Tahun ini luar biasa, Tuhan akan memberkati luar biasa. Kemarin dapat WA, ya, undangan dari seorang hamba Tuhan, di mana ada beberapa hamba Tuhan, di situ ada 10 lebih, yang mengadakan doa, pujian, penyembahan, dari jam 5 pagi sampai jam 5 pagi. 24 jam, luar biasa. Muji nyembah firman Tuhan, muji nyembah firman Tuhan, bahkan disertai perjamuan suci, perjamuan kudus. Mereka yakin dan percaya, imani tahun ini benar-benar tahun kelimpahan yang Tuhan berikan, dan itu akan terjadi dalam hidupku. Semua orang sekarang merayakan itu, semua orang berbondong-bondong berdoa, dan banyak orang yang ingin pergi ke Israel. Ya, ada yang telepon saya, Bu Lingling ini nekat dia berangkat. Tetapi ketika Bu Lingling berangkat, semua bilang kok nekat, tetapi sekarang karena Bu Lingling pulang dengan selamat, banyak orang yang mau berangkat. Mereka tanya, kira-kira bisa selamat nggak? Ya, saya cuma jawab, kalau berjalan bersama Tuhan, pasti selamat. Nah, saudara, di saat ini juga, di mana Tuhan yang bahkan sudah memperlihatkan, bahkan sudah memberikan petunjuk melalui saya. Ketika kita akan diberkati Tuhan berkelimpahan, janji Tuhan itu terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Saya sudah sampaikan waktu-waktu yang lalu. Di mana ada kantong persembahan yang besar, yang diberikan Tuhan Yesus sendiri, yang pegang loh, bukan saya, tapi Tuhan yang pegang. Dan Tuhan menanti tangan-tangan yang mempersembahkan. Dan Tuhan tidak pernah ada paksaan.
Saudara jangan berpikir negatif thinking karena Cik Lili nggak punya rumah, Cik Lili minta persembahan. Enggak. Ada yang mau memberikan persembahan kepada saya. Saya bilang, tabur aja buat pekerjaan Tuhan. Kenapa? Saya udah dapat itu apartemen. Bahkan saya upgrade apartemennya semua. Karena orangnya baik, saya dikasih 1 bulan 1 juta. Ya, nggak ada harga itu. Dan saya ingin supaya suasananya bagus berubah. Saya ganti semua. Saya bongkar semua itu wallpapernya. Saya ganti baru supaya suasananya nyaman. Dan bagi ada jemaat yang bantu, dia berkata, enak ya Jin, sekarang suasananya enak. Enak. Kenapa? Dari awal masuk Tuhan sudah bilang bersyukur. Bersyukur aja, bersyukur. Dan ketika saya bersyukur, Tuhan ngasih petunjuk, ganti itu wallpaper. Saya ganti. Tadinya gak usah diganti semua. Dikit aja segini. Tetapi enggak, udah ganti semua. Jadi baru, jadi bagus. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan sudah memberikan terbaik buat saya. Dan saya ingin Tuhan juga memberikan yang terbaik buat Anda. Jadi jangan negative thinking. Ya. Dan melalui pesan Tuhan, penglihatan-penglihatan. Di mana Tuhan sudah perlihatkan ketika Anda saatnya saat ini menabur. Taburanmu ada percepatan terjadi. Ada pelipat gandaan terjadi. Ternyata bukan cuma percepatan tumbuh taburanmu, bukan. Waktu ini kata Tuhan semakin dipercepat. Kalau kita biasanya nunggu 1 hari 24 jam tuh cek lama yo, cek lama. Sekarang mana kita pernah berkata lama? Cek cepet yo, cek cepet. Tahu-tahu sudah gelap, tahu-tahu sudah ganti besok. Dipercepat waktunya sama Tuhan. Dan hanya orang tertentu yang peka, yang bisa mengerti ketika percepatan itu terjadi. Dan saudara tahu, ketika Tuhan menyampaikan, bahkan saya sudah sampaikan firman-Nya, apa yang kau tabur, apa yang jadi takaran dan ukuranmu, itu juga yang akan dikembalikan Tuhan. Semua orang yang menabur, semua orang yang masukin dari uang logam 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, semua akan dikembalikan satu kantong besar-besar, tetapi isinya beda. Sesuai dengan ukuran dan takaran yang kau berikan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengembalikan juga sesuai dengan ukuran. Walaupun besarnya sama. Ya, saudara, bukan saya yang menyampaikan, saya terus menganjurkan saudara untuk nabur-nabur, enggak. Tetapi saya ingin saudara mengalami perubahan terjadi dalam hidupmu. Jangan takut Anda miskin. Jangan takut Anda kekurangan. Jangan. Kenapa? Karena Tuhan selalu berkata, aku yang mengembalikan berkali lipat. Aku yang memberkati engkau dengan caraku yang ajaib. Anda nabur loh 10.000. Tuhan ya nggak ngomel. Anda pun akan menuai 10.000-an. Anda nabur 2.000. Tuhan tidak pernah ngomel. Anda yang nuai 2.000. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Karena kita ukur dengan ukuran kita. Tetapi saudara, hari ini saya mau beritakan buat Anda. Tuhan itu sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Kenapa? Tuhan memberikan kuncinya. Saatnya hari ini, saatnya adalah tanahnya subur dan kebur. Karena nanti kemudian hari, tanahnya mulai gersang, tanahnya mulai tandus, tanahnya mulai kering. Apapun yang kau tanam, apapun yang kau lempar, apapun yang kau tabur, udah terlambat. Nggak bisa bertumbuh. Itu kunci awal kita yang dapat. Orang lain belum dapat. Orang lain ini sekarang baru dapat apa? Semua memuji, menyembah. Semua yakin dan percaya. Tahun ini adalah tahun kelimpahan. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Semua minta, semua memuji, menyembah terus luar biasa. Doa 24 jam. Supaya benar-benar terjadi dalam hidup mereka. Saya pernah sampaikan buat saudara. Kita memuji, menyembah Tuhan luar biasa. Tetapi kalau kita tidak ada benihnya, bagaimana kita bisa menikmati hasil Tuhan? Enggak bisa. Dan Tuhan sudah menyediakan benihnya. Yang lalu sudah ada, Tuhan menyediakan benihnya. Yang lalu juga sudah ada, Tuhan memberikan sesuai, engkau akan menuai sesuai takaran yang kau berikan. Engkau memberi banyak, engkau pun akan menuai banyak. Sesuai takaran.
Dan Tuhan perlihatkan, di mana kantong ini Tuhan pertama perlihatkan buat Indonesia. Setelah Indonesia, tetapi isinya sayang, sungguh disayang. Kantongan yang besar itu isinya cuma sedikit. Sedikit, seperapat aja nggak sampai. Setelah itu Tuhan perlihatkan dibawa ke negara Amerika. Amerika menabur. Dan dibawa ke negara Cina. Di China banyak tangan-tangan beribu-ribu kata Tuhan. Tangan-tangan yang terulur. Dan negara Cina diberkati Tuhan. Luar biasa. Padahal kita adalah orang Indonesia yang pertama dikasih kesempatan sama Tuhan. Dan saya juga di WA ada seorang yang berkata, ada pesan Tuhan dari hamba Tuhan dari luar negeri si A. Bahwa melalui Indonesia nanti, Tuhan akan pakai orang-orang Indonesia menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa dan 3/4 dunia akan mendengarkan firman Tuhan Injil dari Indonesia. Saudara, kalau kita tidak peka, kita tidak tangkap ini, saudara, kita nggak akan bisa sampai seperti yang Tuhan janjikan. Tapi mari hari ini, kalau dari awal, saya imani dari awal, Tuhan sudah buka jalan, sudah buka pintu, kita bisa masuk Israel. Kita pulang pergi selamat, kita berkemenangan. Kita meraih janji Tuhan, kita terima janji Tuhan, kita terima pengurapan Tuhan. Dan saya imani hidupku pasti berubah. Semakin baik dan semakin baik. Dan pulang di Indonesia, berubah. Apartemennya ganti, yang baru. Bukan yang lama. Saya imani, Tuhan katakan tempat yang baru. Suasana baru. Berkat baru. Bukan berarti di tempat ini nggak enak, enggak. Saya juga bersyukur sama orang yang sudah memberikan pinjaman tempat ini 2 tahun. Saya juga berdoa dia diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi saya melihat janji Tuhan itu yang luar biasa. Kenapa? Semua mulai ditata Tuhan itu luar biasa. Saya ingat hari Senin, saya udah janjian apa seseorang. Tiba-tiba ada lagi yang janjian. Tiba-tiba saya jadi bingung. Waduh, hari Senin saya harus janjian berapa orang? Saya harus bagi beberapa waktu. Saudara, ketika engkau benar di hadapan Tuhan, semua Tuhan akan buat cepat. Semua akan Tuhan buat luar biasa. Percepatan terjadi, perlipatan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan jangan takut ketika engkau melakukan benar di hadapan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan belum memberikan kekuatan. Tuhan belum memberikan kemampuan. Padahal dalam pikiranku tadi gini, aduh aku nanti melayani di sana ya jam 9, jam 12 selesai, saya tak pulang, istirahat sebentar. Bahkan dalam hati saya tuh gini, Tuhan nanti siapa sing khotbah ya Tuhan? Siapa yang khotbah? Aku pasti capek udah melayani di sana, aku pasti capek. Nanti yang khotbah ganti orang lain ya Tuhan. Tuhan tuh nggak jawab. Karena Tuhan nggak jawab, ya udah, saya diam aja. Di tengah jalan, Tuhan udah tunjukkan saya, nanti topiknya bicaranya tuh firmannya Tuhan tuh gini, Musa, ini gini, oh iya. Berarti saya tahu. Makanya saya, ya udah, nurut aja. Dan siapa yang tahu? Di sana sampai jam 3. Saya bilang ini udah jam 3 saya tak pulang. Perjalanan dari sana ke rumah saya itu 1 jam. Kalau saya nggak pulang sekarang nanti itu Zoom. Terlambat banyak. Benar saya sampai di sini. Jam 4. Saya buka Zoom-nya. Yang lain ngobrol dulu, saya tak makan. Kalau saya nggak makan, saya nggak bisa khotbah hari ini. Lapar, udah lapar, haus. Ya kan? Dan hari ini saya masih bisa ada di depan saudara. Semua kenapa? Karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan itu tidak diukur dari uang aja, bukan. Engkau diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, umur panjang, itu udah kasih dan kemurahan Tuhan. Dan ketika engkau diberikan kasih karunia-Nya double porsi, semakin luar biasa Tuhan akan pakai engkau. Semakin engkau peka, semakin engkau dengar-dengarkan suara Tuhan. Semakin engkau melekat sama Tuhan, semakin otoritas dan kuasa Tuhan dipercayakan dalam hidupmu. Dengan otoritas dan kuasa Tuhan, kita nggak usah repot-repot kok. Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja, kita lo cuma jalan otot. Saya lo, nggak ada persiapan.
Saya cuma dari tadi tanya Tuhan, ini firman, ini ayatnya di mana? Udah kamu diam aja, kata Tuhan. Ya udah. Tinggal saya menyampaikan aja. Dan ketika hari ini Anda mendengar apa yang Tuhan sampaikan, berbahagialah Anda. Kenapa? Kita orang awal yang dikasih Tuhan jalan, yang dikasih Tuhan kunci. Supaya apa? Supaya Anda berkemenangan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Benar-benar tahun ini ada kemenangan, ada keberhasilan, ada kesuksesan dalam seluruh aspek kehidupanmu, dan ada kebahagiaan di dalam rumah tangga keluargamu, dan ada kelimpahan dalam seluruh hidupmu dan usaha pekerjaanmu. Itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau kita berdoa terus nunggu di depan pintu, tidak terjadi mujizat. Makanya kenapa Tuhan itu ngasih jalannya. Tuhan ngasih petunjuknya, Tuhan ngasih jalannya. Dari awal lihaten, orang Israel ditindas oleh Raja Firaun, oleh tentara Mesir. Orang Israel dijadikan hamba dan perbudakan. Tuhan itu sayang. Dan Tuhan bawa melalui Musa, dibawa keluar, diselamatkan, dilepaskan dari perbudakan perhambaan. Udah lepas masih bersungut-sungut. Udah dikasih janji Tuhan, tak kasih tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Artinya hidup yang berkelimpahan, tidak kekurangan. Tapi masih bersungut-sungut, masih berbuat dosa. Kenapa? Nggak bisa lepas dari perhambaan dosa. Nggak bisa lepas dari perbudakan dosa. Tetapi sekali lagi Tuhan itu sayang. Tuhan itu sangat mengasihi orang ciptaannya, manusia ciptaannya. Kembali dia pakai Yesus lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia kedua kalinya, supaya beroleh kehidupan kekal. Dan hari ini sebelum kedatangannya yang kedua kali, Tuhan sudah kasih waktu, Tuhan sudah berikan petunjuk. Ini adalah tahun kelimpahan. Sebentar lagi adalah tahun kesulitan, kekeringan terjadi melanda seluruh dunia. Dan Tuhan kasih jalannya. Jalannya itu begini, kalau engkau berbuat, engkau menabur, engkau memperhatikan pekerjaanku, maka hidupmu akan dipelihara Tuhan. Sama Yusuf. Ketika Yusuf mendengarkan perintah Tuhan, dia mulai menyimpan itu. Gandum-gandum di gudang perbendaharaannya. Dan Yusuf menjadi orang terkenal di situ. Banyak orang datang, beli sama dia, beli dan beli. Minta semua. Saudara, hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau Tuhan berhenti lagi sudah tidak berbicara soal ini, berarti sudah maju lagi ke yang lain. Tetapi hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita semua. Supaya apa? Kita keluar dari perhambaan, perbudakan kemiskinan, kemelaratan, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita untuk memberi, perbudakan perhambaan kita dari mata duitan kita, dari selalu mementingkan uang nomor satu. Tuhan mau melepaskan kita dari semua itu, memerdekakan kita dari semua itu, supaya kita benar-benar menjadi anaknya, menjadi orang benar yang bisa dipercaya. Karena ketika engkau bisa dipercaya, engkau akan dipercayakan. Ketika engkau bisa dipercayakan, engkau akan diberikan perbenaran sorga. Dipercayakan perbenaran sorga dalam hidupmu dengan caranya yang tidak terduga. Bayangin saudara, Tuhan itu begitu mengasihi. Saya sampai ngomong Tuhan, nggak usah ngomong lagi Tuhan, nggak usah ngomong lagi. Nek ngomong lagi itu loh Kak, kelihatannya itu loh sawangannya jari orang Jawa. Ciling ini ku moto duitan. Enggak. Karena saya selalu bermoto, saya harus kerja. Saya harus kerja. Jadi saya melayani tidak perlu sampai terus nunggu-nunggu minta-minta. Enggak. Tetapi kalau hari ini Tuhan berbicara, mungkin lebih keras ya. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Sebelum orang lain. Kalau orang lain pun dia ngerti. Orang lain pun dikasih jalan sama Tuhan. Saya percaya orang lain akan berbondong-bondong.
Ini aja sekarang mereka sudah berbondong-bondong untuk bisa masuk ke Israel. Semua pada tanya, selamat ya, selamat ya. Ada yang baru berangkat, kemarin baru berangkat. Ya, semua pada berangkat. Berbondong-bondong kenapa? Meraih semua janji Tuhan. Ingin diberkati Tuhan, ingin dibukakan pintu, dibukakan jalan. Saudara, semua akan terbuka bagi Anda ketika Anda juga memperhatikan. Karena firman Tuhan berkata, ketika engkau tidak pernah menabur benih, bagaimana engkau bisa menikmati? Bagaimana engkau bisa nuai? Enggak ada. Firmannya kan pernah saya sampaikan, kalau nggak salah 2 Korintus. Anda baca lagi di rumah. 2 Korintus 9, ayat 6 sampai 15. Anda baca. Coba Anda renungin. Saya nggak mau ngomongin terus bolak-balik. Kalau saya ngomong bolak-balik, sawangannya Cik Ling-Ling itu. Kok minta-minta? Enggak. Saudara tahu enggak? Tadi malam, saya itu ditelepon. Sama anak saya, dibilang, Mami, saya ada acara. Anakku ini nggak bisa. Anakku ini sudah dijanjiin kalau tiap Jumat itu masih diajak pergi keluar makan. Ya, diajak pergi keluar makan. Mami gantiin. Wah, saya gini. Kalau anaknya yang besar itu gampang. Gampang diajak berunding, gampang. Ini anak-anak yang kecil ini nggak bisa diajak runding. Mau-maunya. Sedang dan grandmanya nggak ngerti, nggak seperti dia. Ya, ya sudah, saya bilang oke. Saya ajak mereka berenang. Nanti Mami ajak ya. Iya. Jam 6 ya. Iya. Padahal saya sih lagi repot pindah-pindahan barang. Ya, tapi karena ya udah janjian, ya wis lah, tak ajak cucu sekali-sekali. Saya ajak ke PTC, ke Pakuan Mall. Saya tanya, mau makan apa? Enggak tahu, enggak tahu. Enggak ada jual, enggak tahu. Semua kok enggak tahu. Yang satu bilang, tanya dia. Yang satu tanya dia. Loh, saya bilang, mau makan apa? Kalau enggak, grandma ajak makan yang biasa. Maunya apa? Oh, begitu maunya apa? Permintaannya itu yang membuat saya bingung. Ya, mintanya ke sabu-sabu. Mintanya ke makanan Jepang. Mintanya, waduh ini. Saya masuk restorannya. Dibukain. Ini makannya all you can eat. Satu orang 300 lebih. Tak hitung iki uangnya 1 juta lebih mangan iki. Saya bilang, nanti mamimu enggak marah. Enggak, grandma. Waduh, ini enggak bisa diajak. Diajak kompromi, pindah, enggak. Udah maunya gitu ya gitu loh. Saya tuh padahal enggak ngerti. Ya udah, sudah kamu yang ngerti, udah duduk. Kamu aja. Jadi dia yang jadi bos. Dia yang ambil-ambil sendiri gini gitu. Saudara, ketika saya melakukan itu, saya mulai ingat, oh iya ya. Tuhan itu bilang, tahun ini adalah tahun kemenangan dan kelimpahan. Saya ini loh balak-balik ngoceh. Dek Zoom, dek nggone khotbah-khotbah, diundang orang khotbah. Saya terus memberitakan di mana Tuhan mau kita menabur di awal bulan. Kenapa saya enggak ngomong sama anak saya? Orang lain diberkati Tuhan luar biasa loh. Aku dewa lah, anakku enggak. Saya ngomong sama anak saya. Saya bilang, kamu jangan negatif thinking sama mami. Berpikirlah positive thinking. Tuhan itu ngomong begini, begini, begini. Dan Tuhan itu mau kita menabur di awal Januari ini. Karena ini adalah masanya subur. Dan saya bilang, mami itu sayang sama kamu. Karena mami sayang sama kamu, mami ingin kamu juga diberkati Tuhan. Dan mami mau kalian berdua menabur buat pekerjaan Tuhan. Saya pikir dibaca nggak dibaca, pokoknya udah saya tulis, udah saya WA. Untungnya jawabannya, oke mami. Saudara, kenapa? Jangan saya sebagai pemberita, orang lain diberkati, anakku tidak. Enggak. Aku mau keluargaku juga diberkati. Karena saya tahu ini momennya Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Dan kalau saya menyanyiakan, saya rugi. Tetapi kalau saya ambil ini, tangkap ini, Tuhan itu baik. Waktu Tuhan memberikan saya sejumlah, kamu tabur ini, iya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berutang. Dalam waktu tidak lama Tuhan kembalikan kok.
Kenapa? Karena Tuhan itu lihat hati kita. Engkau dengar-dengaran enggak? Engkau melakukan enggak? Dan ketika kita melakukan, Tuhan itu senang. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan panjang-panjang. Lek ngomong panjang-panjang, soal duit itu alergi. Orang pikirannya itu enggak bagus. Tetapi hari ini saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini pikirkan yang baik, yang benar. Berdoa tanya Tuhan. Kalau memang Tuhan itu memberikan petunjuk kepada Anda, Tuhan sendiri bisa berbicara dengan Anda. Dan biarlah kita peka dan dengan suara Tuhan. Kita ambil. Kita tangkap itu. Saudara tahu waktu saya menyampaikan pesan Tuhan. Di hari Rabu lalu, khotbah di sebuah tempat. Gembalanya senyum-senyum. Kenapa? Karena semua peserta semua yang datang. Mereka mulai melakukan. Dan ada seorang ibu pengusaha, saya katakan, tabur di tempat ini. Kamu kan kebaktiannya di sini, bukan di tempat saya. Kalau kamu ikut Zoom saya, kamu di Zoom saya, oke. Karena saya tidak kenal kamu dengar di sini, oke di sini. Saudara, gembalanya senang. Jangan terus kelihatan ikan kakap lalu diambil. Jangan. Itu biar aja. Di sana juga perlu ikan kakap. Jangan kita seraka ambil-ambil semua. Tidak boleh. Dan ketika orang itu, iya, saya akan melakukan. Karena dia kesaksian kan, dia perusahaan begini, dan dia akan melakukan. Akhirnya gembalanya berkata apa? Cilingling, nanti saya undang lagi ya. Saya jadwal lagi. Saudara, layani dia dengan segenap hati. Berikan yang terbaik dengan segenap hati. Maka semuanya enggak akan sia-sia. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Mari, saya itu enggak cuma sebagai penyampai apa yang Tuhan suruh saya sampaikan buat saudara. Tetapi saya juga tanggap, saya harus sampaikan ke anak saya, anak menantu cucu saya. Mereka semua juga harus dapat. Jangan orang lain dapat, anakku enggak. Anakku harus dapat. Saya bilang nabur tahun ini. Tuh, anak saya di Amerika tanya, beneran Mami? Iya beneran. Kenapa? Karena saya mau kamu diberkati Tuhan. Saya nggak mau kamu lewat aja. Mari saudara, hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan mau melepaskan kita dari perhambaan, dari perbudakan, kepelitan kita, ketamakan kita, keserakahan kita yang tidak pernah lepas dari hidup manusia. Dan hari ini Tuhan mau ada perubahan besar terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau menggenggam terus, genggamanmu tidak pernah berkembang, genggamanmu tidak pernah berubah, ini loh genggam terus. Kamu genggam 100.000, kamu pegang terus siang malam, tidak pernah berkembang. Tetapi kalau kamu buka itu, kamu lepas itu, maka kamu akan mendapat yang lebih besar dan lebih besar dan lebih besar. Sampai engkau kewalahan menghitungnya, sampai engkau kewalahan menerimanya. Dan Tuhan mau melepaskan kita dari perhambaan dan perbudakan dosa, maut, kenajisan, kesakitan, keserakahan, ketamakan, kedengkian. Semuanya Tuhan lepaskan. Dan Tuhan mau ada kelepasan, ada kebangkitan dalam hidupmu. Yesus sudah mati. 3 hari dia bangkit. Dia hidup. Dan hari ini Yesus yang sudah berkorban. Dia mau ada kebangkitan dari dirimu. Lepas dari semua perhambaan perbudakan. Ada kebangkitan dalam hidupmu. Ada kehidupan yang baru. Ada berkat yang baru yang kau dapatkan dari Tuhan. Apapun yang terjadi di balik semua terjadi, ada rencana Tuhan yang indah. Supaya apa? Mulai hari ini berjalan bersama Tuhan dengan hidup baru, hati baru, mindset pikiran baru. Berikan yang terbaik, yang baru buat Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaru, terbaik dalam hidupmu selama ini.
dengan caranya yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, Anda berdoa, belajar, peka dan dengarkan suara Tuhan. Berikan doamu yang terbaik. Berikan pujian penyembahanmu yang terbaik. Yang menyenangkan hati Tuhan supaya terobosan terjadi. Semua terjadi. Dan ketika engkau memberikan, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan selalu mengembalikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat mengasihi Anda semua juga saya. Dan saya mau saya diberkati Tuhan sebagai yang selalu membimbing saudara, mengajak saudara, ya, mengajar saudara, menyampaikan pesan Tuhan buat saudara. Saya juga mau saudara juga mengalami perubahan itu. Saya mau saudara ada keterlepasan, ada keterbukaan, ada kemenangan, ada terobosan terjadi. Saya mau itu. Saya menemui anak Tuhan, ya, jemaat lama. Ketika dia melihat ada perubahan, dia datang. Dia bantu, dia bantu. Dia tidak pernah berkata, ini untung segini. Enggak. Dia cuma memberikan yang terbaik, terbaik, terbaik. Bahkan di dalam pikirannya dia berkata, dalam hatinya dia berkata, aku sekarang tak melok lagi. Aku tak pergi lagi. Saya bilang, oke, boleh. Oke, mau ikut boleh. Mau pergi boleh. Mari saudara, ketika engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Menjadi contoh. Tidak usah ngomong 2 kali. Tidak usah dengan paksaan. Mereka melihat, mereka merasakan. Mereka akan mendekat. Dan mereka melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari. Ya. Saya sudah sampaikan pesan Tuhan. Anda berdoa. Dan saya cuma mau Anda semua ada perubahan. Hari ini Tuhan sudah melepaskan kita dari perbudakan, dari perhambaan uang. Tuhan mengajak kita untuk masuk ke dalaman Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Dan semakin benar, semakin kudus, semakin berjalan bersama Dia layak dan berkenan di hadapannya. Untuk semakin dan Tuhan bawa kau naik dan naik. Dan Tuhan akan angkat tinggikan, promosikan kau dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau kita belum siap, tidak mungkin Tuhan promosikan. Kalau kita belum siap, tidak mungkin Tuhan angkat tinggikan. Karena akan tersandung, akan jatuh. Dan jatuhnya pasti sakit. Tetapi kalau kau udah siap, dia akan bawa naik. Dan naik ke atas seperti mercusuar yang tidak tertahankan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kita hari ini. Kalau kita pertama yang mendapat pewahyuan Tuhan. Tidak cuma dari saya, dari Jakarta, dari anak kecil, dari yang lain juga dari Surabaya. Semua sama pernyataan Tuhan. Dan hari ini ketika Tuhan memberikan lagi kuncinya, biarlah kita menangkapnya, mengambil, meraih kesempatan ini. Supaya kita mendapatkan kesempatan nomor 1. Kita mengecap berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan tunggu orang lain diberkati, kita cuma lihat dan lihat. Ya, sayang. Orang yang mendapat pertama, orang yang mendapat nomor 1, pasti dapatnya banyak. Kalau udah banyak yang datang itu dibagi. Dan kalau dibagi, semua kebagian. Tapi porsinya tidak sama dengan orang yang pertama. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kalian mendengarkan dan kalian berdoa, kalian bertanya sama Tuhan. Saya kagum loh di sini. Saya kagum orang yang bersahaja, yang udah STW, kelihatannya nggak ada apa-apa, dari penampilan nggak ada apa-apa. Tapi saya mau bilang hatinya kaya luar biasa. Nah, orang tidak melihat penampilan kita yang oke. Enggak. Tapi Tuhan lihat hati yang kaya. Itu yang susah dicari. Ya. Mari saudara.
Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan Tuhan mau melepaskan kita dari perhambaan, dari perbudakan, kekikiran kita, ketamakan kita. Ya. Istilahnya apa ya? Mata duitan kita. Ya, jangan mengutamakan uang nomor satu. Tuhan mau kita mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Kalau kita bisa mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, kita pasti berpikir memberikan yang terbaik kepada Tuhan melebihi segala yang ada. Anda lihat saya, ya banyak orang berkata gini, Mi, semua orang bilang Mami itu kaya. Dari penampilan Mami itu bajunya bagus-bagus, ya, kaya. Barusan kan ke Israel, waktu di Jordania, ya, kita dikasih jalan-jalan ke mall 1,5 jam, 2 jam, boleh shopping. Saya lihat semua mahal. Saya masuk ke H&M. Ternyata sama ada satu keluarga juga masuk. Waktu saya melihat ke H&M, di Surabaya juga ada dong H&M, ya kan? Saya lihat nih baju yang aku pakai nih. Kalian lihat saya keren pakai baju ini. Cakep nggak? Cakep. Kalau di H&M Surabaya 500.000, ya kan? Harganya 500.000. Saya itu lihat di Jordania di H&M. Wih, kok murah, tak etong di kalkulatorku. $10 150. Tak beli soalnya obrolan 150.000. Orang melihat saya keren dikira bajunya mahal. Mahal memang waktu keluar pertama pasti mahal. Tungguin sampai diskon 75%. Pasti murah. Loh guyu Pak Yosua. 90% luwe murah meneh. Saya lihat $10, $7 tak beli. Loh ya tak murah. Ibu Lis guyu. Tiba jari Bu Lis ngene, oh, Cik Lingling tiba kuncine golek obrolan. Iya. Golek obrolan sing cepek jeng, tapi kan keren. Iya enggak? Loh. Itu saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Jangan lihat dari penampilan. Penampilannya kata duwe akeh, gorong tentu. Nah, dia tahu soalnya dia ikut saya belanja. Saya cari-cari sing ngobrol. Tak golek sitok-sitok sing cepek jing. Oh tiba. Oh iya ngono ya. Iya. Ikut dia akhirnya cari sing cepek jing. Pokoknya api. Ya enggak? Nah itu saudara. Kita boleh keren. Tapi kita pakai hikmat Tuhan. Enggak 1 juta terus mbok beli. Padahal ngekno Tuhan Yesus mak 10.000 kebangetan. Gitu loh. Ya. Loh saya tuh lo enggak belanja di sana. Tapi begitu ada $7, $10 ya tak beli, tak hitung-hitung. Iya mak 100.000. Di Surabaya enggak boleh. Tapi kan Anda enggak tahu. Karena Anda anak sub tak kasih rahasianya. Jadi nek nyari jok mahal-mahal. Antena no diobral 90%. Murah pasti murah. Ya kan? Tapi kan keren. Itu. Ya. Saiki wis tau rahasiaku kan. Jadi bukan waduh cilingnya pakai mahal mahal, harus kelihatan keren. Carilah yang didiskon banyak. Itu tungguin. Ya wes balik cerita Kak mari-mari. Saya undang Ibu Febenini berdoa. Ya. Besok kalau ke toko cari yang paling ini loh lagi musim diskon. Pokoknya kalau pergantian ngikuti luar negeri, pergantian musim dingin, yang baju musim panas itu pasti diobral kabeh. Lo 100.000, 150 banyak. Justru saya nyari di Jordania itu kan keluar yang tebal-tebal. Saya nyari yang tipis-tipis saya. Lah itu murah. Tibain di Indonesia kan masih mahal. Tapi kita beli 100.000. Aku lagi gak ngomong lah Pak Moses dulu. Aku pikir wih keren. Nah, ya kan? Itu saudara. Ya. Kata Tuhan kan kita harus pakai hikmat Tuhan.
tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Anak Tuhan keren, kaya walaupun tidak punya duit, berpenampilan oke, berpenampilan keren, tapi ojo utang. Golek sing obrolan sing cepek jing. Penampilannya oke. Ya kan? Loh saya ini keriting ini, rambutnya dicat, lek bayar larang. Tak enteni gratis. Sing ngeritingno gratis. Karena dikai gratis, dicat merah hijau gak apa-apa wong gratis. Kan gitu. Nek bayar mahal. Itulah saudara, ya. Saudara jangan tertawa. Terus tak kayak resep tiruan. Pasti gak rugi. Ya, Tuhan berkati. Makanya saya bilang, Ibu Beben ini tak cat nota. Tak cat no rambutnya cek berubah merah. Cilik-cilik ki ono-ono. Yes, wis. Meriah ibu kita. Yo, dulu Ibu Lis itu kalau lihat saya gini, Cik Lingling ini hidupnya enak. Oh, duitnya akeh, soge, bajunya keren, balang tajak golek obrolan cepek jeng mele situk-situk, ero resepe saiki melok mele, sing cepek jeng. Dia tertawa, saudara. Ya, yuk saya persilakan Ibu Beben ini yang berdoa. Oke. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami dalam sorga. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan. Tuhan telah mengajarkan kepada kami supaya kami tidak takut untuk berkorban. Karena kalau kami takut berkorban, kami akan jatuh miskin, papa. Tetapi kalau kami mau obral kepada Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kami jatuh miskin dan kekurangan sampai tidak makan. Tidak pernah diizinkan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, supaya iman dan pengharapan itu boleh berjalan bersama-sama. Bukan teori, tetapi kami mau praktekkan Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan mendapatkan seorang hamba Tuhan yaitu Cik Lingling. Sungguh kocak Tuhan. Nampaknya memang bercanda, nampaknya bergurau. Tetapi sesungguhnya dapat menjadikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Supaya kami tidak pelit kepada Tuhan. Supaya kami tidak kikir kepada Tuhan. Supaya kami memiliki jiwa yang loyalitas buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan untuk menghias diri sendiri, bukan untuk dandan diri sendiri. Untuk diri sendiri cukup untuk cari yang gratisan atau yang, oh haleluya, harga yang paling murah, tapi kualitasnya bagus. Tuhan, kami membutuhkan kehidupan rohani kami memiliki kualitas yang bagus. Untuk kami, oh Tuhan, melayani Engkau benar-benar menjadi anak Tuhan sejati yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sampai Tuhan dipermalukan oleh karena sikap dan perbuatan tindakan kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau telah sampaikan kebenaran firman Tuhan itu kepada setiap kami yang mendengar. Berbahagialah yang mereka yang melakukannya dan setia. Oh, haleluya, haleluya. Tetapi orang yang takut, dia tidak akan mengalami pertumbuhan. Orang yang kikir, dia tidak akan mengalami kemajuan. Itulah sebabnya Tuhan, tolong kami semua yang sempat mendengar malam hari ini firman-Mu. Tuhan, haleluya, walaupun dengan, oh Tuhan, candaria, tetapi biarlah itu benar-benar masuk sampai dalam sanubari hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu Cik Lingling. Supaya tetap kuat dan sehat untuk melayani Tuhan. Kami percaya pelayanan yang tulus ikhlas, maka Tuhan juga akan limpahkan berkat-Mu, pembelaan-Mu, penyertaan-Mu begitu sempurna dan ajaib. Oh, sehingga hamba-Mu semakin hari semakin
nampak cemerlang, bukan saja parasnya yang nampak segar, sehat. Oh Tuhan, tetapi jiwa rohnya terus diperbarui setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan lewat beliau ini Tuhan. Dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan senantiasa limpahkan berkat-Mu untuk pelayanannya, baik di dalam menara doa, baik onset, oh Tuhan, baik pelayanan Zoom maupun pelayanan keluar kota di Surabaya dan sekitarnya. Supaya Grace Ministry pelayanan ini boleh makin maju berkembang. Tuhan, semakin banyak mata-mata itu melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Telinga mendengar kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh hamba-Mu. Juga disampaikan kepada anak-anak Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, berkati keluarganya. Berkati juga anak cucu, oh Tuhan, mantunya. Berkati semuanya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu, Tuhan, tambah-tambahkan hikmat dan kuasa dengan kekuatan otoritas sorga. Oh Tuhan, kekuatan supranatural Tuhan bekerja dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah, oh Tuhan, ikut bersama-sama kami mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik kami doakan Bapak Stephen Moses, Bapak Yosua, Tuhan Ibu Grace Lumampau, Ibu Dorcas Ruci. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau berkati Bapak Wilson. Oh Tuhan, berkati Bapak Luther Mande. Oh Tuhan Ibu, oh Tuhan, haleluya, Deborah. Kami serahkan Tuhan hamba-hamba Tuhan lainnya Bapak. Oh Tuhan, haleluya, baik Bapak Dr. Habelndun. Kami juga doakan Bapak Sarwono Bedah. Kami berdoa untuk Dr. Ibu Endriana. Tuhan tolong pakai semua. Tuhan berkati co-host. Oh Tuhan, anakmu David bersama istri dan keluarganya. Tuhan, haleluya, Stasia bersama Julius, Tuhan, mereka berdua kakak adik, Tuhan, pakai semuanya untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan kerendahan hati, penyerahan diri, karena kami percaya ada pembelaan, ada pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Biar ajarkan mereka terus sabar menantikan saat Tuhan untuk mengangkat mereka dalam kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih berkati semua jemaat, berkati para pengusaha, Tuhan, supaya usahanya semakin dilimpahi oleh berkat Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tolong para bisnismen, berkati para karyawan, pegawai. Oh Tuhan, berkati juga anak-anak pelajar, Tuhan, dengan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua hamba-hamba-Mu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam penggembalaan jemaat yang digembalakannya. Tuhan, tolong semuanya, anak-anak Tuhan yang ada di luar pulau jauh di sana, ada di luar negeri, ada di daerah Surabaya, oh Tuhan, di Jakarta, dimanapun berada, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau dan memberkati mereka satu persatu, walaupun hamba-Mu tidak dapat menyebut nama mereka, tapi Tuhan tidak pernah terlewatkan untuk menjamah setiap pribadi anak-anak-Mu. Diberkati Tuhan semuanya. Tuhan, ada sukacita, bahagia, sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan, keselamatan Tuhan janjikan kepada kami semuanya. Terima kasih bahwa kami semakin setia, Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi sampai pada garis finish nanti. Apabila Tuhan katakan, hai hambaku yang setia, sabaslah, masuklah dalam perhentian Tuhan-Mu. Oh Tuhan, betapa bahagia dan bangganya kami menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi setiap kami. Terima kasih berkati hamba-Mu, sebentar akan melanjutkan kembali pelayanan pekerjaan Tuhan ini sampai pada selesainya nanti malam. Tuhan, mampukan hamba-Mu dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat kasih karunia-Mu melimpah terus dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan nadahkan tangan kami di hadapan Engkau Tuhan, berkenan turun tangan memberkati kami sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Oh haleluya, dilimpahkan berkat damai sejahtera,
ketenangan, kenikmatan, kepuasan. Oh Tuhan, keselamatan, masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Janji-Mu Kau berikan dan Kau nyatakan kepada kami sekalian dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Cik Ling. Berkati semua jemaat Tuhan. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Feben ini atas doa pelayanannya. Tuhan Yesus Oh. menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Ya, dan semakin dipakai Tuhan luar biasa. Amin, Cik. Semangat. Sama-sama, Cik ya. Tuhan berkati maju terus. Ada yang mendapat pernyataan Tuhan, pesan Tuhan, baik melalui penglihatan nubuatan ada? Kalau ada, boleh disampaikan. Shalom. Ya, Ibu Gembala Grace Lumampau. Di tengah Zoom ini ada dua benda. Sebuah batu yang besar bercahaya dan ada pasir menumpuk model gunung. Saya bertanya Tuhan, apa maknanya? Tuhan beritahu, mari kita berdasar pada batu yang bercahaya itu. Berbicara, Yesus adalah tumpuan harapan kita untuk menuju pada keselamatan. Pasir berbicara akal-akal manusia, kemauan-kemauan manusia, dan juga untuk hal-hal dunia, termasuk penyembahan berhala. Roh Tuhan melarang untuk kita berdasar pada pasir, tapi Roh Tuhan menyuruh, mari kita tetap berdasar pada Yesus Kristus Tuhan. Dengan kemurnian hati Tuhan menunjukkan untuk belajar kepada pribadinya yang luar biasa sebagai teladan yang mampu membawa umat untuk diselamatkan, sehingga setiap hamba Tuhan diberi Tuhan bunga yang begitu indah. Dan Tuhan katakan, kembangkan karunia-karuniaku, supaya kamu dapat membawa jiwa-jiwa itu disucikan, dikuduskan, dibenarkan untuk bisa berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan, di mana Tuhan hadir dan Tuhan juga berbicara melalui hambanya Ibu Gembala Grace Lumampau. Ya, puji Tuhan, kita semua sudah mendengar pernyataan Tuhan melalui hambanya Ibu Grace Lumampau. Biarlah kita berpegang pada yang bercahaya, jangan yang pasir. Ya, supaya semakin hari semakin kita benar di hadapan Tuhan. Ya, semangat Ibu Grace. Terima Amin. kasih. Terima kasih atas pesan-pesan Tuhannya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan, kemampuan, umur panjang, dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Puji Tuhan Tuhan. luar biasa. Ya. Sama-sama diberkati Tuhan. Tuhan pakai dengan caranya yang luar biasa. Makasih Ya, Bu semangat. Om. Semangat. Semangat Ibu. Saya baru Ada pulang. lagi? Jadi Oh iya, tidak ikut dari awal. Sudah sibuk pelayanan, maklum awal tahun kan sudah mulai giat lagi. ya Ibu. Semangat Ibu, Tuhan kasih kekuatan. Amin, sama-sama. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Ada lagi yang dipakai Tuhan? Ada? Kalau ada bisa disampaikan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Shalom. Ya, silakan Pak Paulus Aming.
malam, saudara-saudariku terkasih semua. Ya, saat kita puji-pujian penyembahan tadi, Tuhan bicara sama saya. Pertama saya bikin bicara kepada saya pribadi, saya kaget. Lagi puji-pujian kan saya belum ini dengan kesungguhan dan segenap hati. Memuji segenap hati, saya kaget. Saya langsung kaget begini, sudah suaranya otomatis naik sendiri segenap hati sampai saya rasa gemetar. Setelah itu saya tanya sama Tuhan, wah, untuk cuma saya kah? Saya minta maaf kalau saya ini mungkin asal-asalan. Tuhan bilang, sampaikan untuk semuanya. Nah, setelah Tuhan mengatakan untuk semuanya, saya lihat Tuhan Yesus angkat dua tangan memberkati siapa saja yang memuji menyembahnya dengan segenap hati. Tuhan bilang, seperti firman juga mengatakan Tuhan ada di atas puji-pujian penyembahan. Tapi dengan saudara-saudariku dengan segenap hati kita. Seperti hambanya sampaikan bahwa kita menabur dengan memberi kepada Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan diberkati. Kalau kita tidak menabur, kita tidak menuai, itu sungguh benar. Mari saudara-saudariku, praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, memberi apa yang menjadi milik Tuhan, agar Tuhan akan memberkati kita lipat ganda. Semoga tahun baru 2024 ini damai sejahtera Kristus menyertai kita di Zoom ini semua senantiasa. Haleluya. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ya, amin, puji Tuhan. Kepada Pak Paulus Aming, semangat, maju terus. Semakin melekat sama Tuhan, Amin. semakin kasih karunia Tuhan ditambah-tambahkan kepada Pak Paulus Aming. Ya, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan sama-sama. memberkati Bapak Paulus Aming, kekuatan kesehatan, panjang kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Ya, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Shalom, Bu. Ada lagi? Nah, silakan Bapak Ibu Natalia Wijaya. Ya,